Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, stratigrafi Pulau Bali. Struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan bereaksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk formasi selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliocene, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut. Secara garis besar, batuan di Bali dapat dibedakan menjadi beberapa satuan, yaitu yang pertama, formasi Ulakan. Formasi ini merupakan formasi tertua berumur Miosen atas. Terdiri dari setumpuk batuan yang berkisar dari lava bantal dan bereaksi basal dengan sisipan gampingan. Nama formasi Ulakan diambil dari nama kampung Ulakan yang terdapat di tengah sebaran formasi itu. Yang kedua, formasi Selatan. Formasi ini menempati semenanjung selatan. Batuannya sebagian besar berupa batu gamping keras. Menurut Kadar tahun 1972 dalam KM Ejasta tahun 1995, tebalnya berkisar 600 meter dan kemiringan menuju ke selatan antara 7-10 derajat. Yang ketiga, formasi batuan gunung api Pulaki. Kelompok batuan ini berumur Pliocene, merupakan kelompok batuan beku yang umumnya bersifat basal, terdiri dari lava dan bereaksi. Sebenarnya terbatas di dekat Pulaki, meskipun dipastikan berasal dari gunung api, tetapi pusat erupsinya tidak lagi dapat dikenali. Yang keempat, formasi Frapatagung. Kelompok batuan ini berumur Pliocene, menempati daerah Pratagung di ujung barat Pulau Bali. Selain batu gamping, dalam formasi ini terdapat pula batu pasir, gampingan, dan napal. Yang kelima, formasi Asah. Kelompok batuan ini berumur Pliocene, menyebar dari barat daya Seririt ke timur hingga di barat daya Tejakula. Pada lapisan bawah umumnya terdiri dari bereaksi yang berkomponen kepingan batuan bersifat basal, lava, obsidian. Yang keenam, formasi batuan gunung api, kuarter bawah. Kuarter di Bali didominasi oleh batuan berasal dari kegiatan gunung api. Berdasarkan morfologinya, dapat diperkirakan bahwa bagian barat Pulau Bali ditempati oleh bentukan tertua terdiri dari lava, bereaksi, dan tufa. Berikut adalah gambar stratigrafi Pulau Bali. Selanjutnya mengenai fisiografi Pulau Bali. Ditinjau dari ketinggian tempat, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut. Yang pertama, lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut. Mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77,321,38 hektar. Yang kedua, lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut, mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60,620,34 hektar. Yang ketiga, lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211,923,85 hektar. Dinominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit. Yang keempat, lahan dengan ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut seluas 145,188,61 hektar. Yang kelima, lahan dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut seluas 68,231,90 hektar. Daerah Bali dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang tinggi di Indonesia. Subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun.
telah menghasilkan efek berupa struktur geologi sesar aktif di daerah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kondisi tektonik ini, maka aktivitas kegempaan di Bali sangat dipengaruhi oleh dua generator gempa bumi, yaitu aktivitas subduksi lempeng dan aktivitas sesar lokal. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka Aulia Putri. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi tektonik Bali. Pulau Bali merupakan bagian dari busur Kepulauan Sunda kecil yang terbentuk dari proses subduksi lempeng Australia menuju ke bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini tidak hanya menimbulkan aktivitas tektonik, tetapi juga aktivitas vulkanik, Gunung Agung yang pernah meletus di tahun 1821, 1843, dan 1963. Sama seperti busur kepulauan lainnya, busur Kepulauan Sunda kecil ini juga ditandai dengan bidang pusat gempa bumi yang menukik yang dikenal dengan zona Binio Fodati. Gempa bumi di daratan Pulau Bali memiliki kedalaman 100-200 km, tetapi dapat juga kedalaman yang dangkal yang terdapat di daratan Pulau Bali dan Kepulauan Bali di sebelah utara Pulau Bali. Selanjutnya mengenai stratigrafi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara memanjang ke arah barat Pulau Timor, memiliki dua bagian yaitu Nusa Tenggara bagian barat dan Nusa Tenggara bagian timur. Dua bagian ini terintegrasi dengan Pulau Bali sehingga dikenal dengan Kepulauan Sunda Kecil. Menurut pandang geologisnya, Nusa Tenggara berada satu sistem busur Sunda Banda yang merupakan faktor utama pembentuknya kepulauannya yang bisa vulkanik, terutama pegunungan vulkanik muda. Nusa Tenggara merupakan kepulauan berada di antara Jawa Timur dan Kepulauan Banda. Nusantara secara fisik memiliki pulau-pulau kecil, sungai, banda, dan basin. Menurut batas relatifnya, di sebelah utara terdapat Laut Flores, di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia, di sebelah barat terdapat Jawa dan Bali, dan sebelah timur terdapat Tanimbar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Aulia Putri, yaitu mengenai fisiografi Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang terletak pada dua jalur genetik dan hasil perluasan busur banda di sebelah barat. Genetik lineal tersebut membujur dari pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur diantrikinal yang merupakan perluasan busur banda di sebelah barat. Diantrikinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Roma, Weter, Kambing, Alor, Pantar, Lomblen, Solor, Adonara, Flores, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Roti, Sawu, Jua, dan Dana. Dan selanjutnya yaitu kondisi tektonik Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, tektonik setting. Interaksi tiga lempeng utama yaitu Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik membentuk tektonik yang kompleks di Asia Timur. Kepulauan Nusa Tenggara adalah hasil subduksi Indo-Australia di bawah busur Sunda pada zaman Tersier atas. Yang kedua, tektonik struktural unit. Berdasarkan teori tektonik lempeng, Kepulauan Nusa Tenggara dapat dibagi menjadi 4 tektonik struktur. Yang pertama yaitu Laut Flores, Gunung Api Dalam, yaitu berupa rangkaian kepulauan vulkanik Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Flores, Adonara, Solor, Lomben, Pantar, Alor, Kambing, dan Weter. Yang selanjutnya itu Outer Arch, yaitu non-volcanic islands seperti Dana, Pulau Ranjau, Sawu, Pulau Roti, Semau, dan Timor. Yang terakhir yaitu Fox Arch Unit, yaitu terletak antara busur dalam dan busur luar yang terdapat di Lombok dan Savu Basin. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga